kabarnya saat sekarang? Kak Lia sehat-sehat. Dan Kak Lia percaya teman-teman juga dalam keadaan sehat kan? Iya, karena Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Nah teman-teman, bagaimana dengan videonya minggu lalu? Senang kan? Hari ini kita bertemu lagi. Namun sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, kita berdoa dulu ya. Oke, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memelihara kami, menjaga kami, melindungi kami, sehingga kami masuk di bulan yang baru, yaitu bulan Juli. Dan saat sekarang Tuhan, kami rindu dan mau Tuhan Yesus memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan Yesus untuk Tuhan berkati. Terima kasih Yesus, amin. Nah teman-teman, kita menambah lagi ayat hafalan kita hari ini. Kalian percaya teman-teman sudah menghafal ayat hafalan minggu lalu. Nah, jika ada Alkitabnya di bawah, dibuka di depannya. Mari kita membuka firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 10. Sudah? Ya. Mari kita sama-sama mengucapkannya. 3, ya. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Nah, itu ayat hafalan kita. Nah, menyatakan kita berbuat baik kepada semua orang. Coba lihat dulu teman-teman, pakaian Kak Lia saat sekarang mirip apa ya? Iya, dinasnya dokter ya. Kalian mau jadi dokter. Ya puji Tuhan. Nah dokter itu memberikan kesembuhan bagi semua orang. Jadi ketika orang yang kurang sehat datang kepada dokter, maka mereka menemukan kesembuhan dan mereka pulang dengan sukacita. Tetapi ada lagi loh. Ketika kalian naik kendaraan bermotor, di satu jalan ada yang sangat macet. Jadi orang mau berjalan juga agak susah. Mau duluan, mau cepat-cepat begitu sehingga terjadi kemacetan. Nah, bukan tiba-tiba datang Bapak polisi. Kemudian dia berdiri di situ. Akhirnya, jalan. Semuanya akhirnya jadi lancar. Semua bisa berjalan dengan baik. Tidak ada lagi kemacetan. Wah, itu pekerjaan yang sungguh-sungguh baik bagi semua orang. Teman-teman pernah kena macet dan Pak polisi datang menyelesaikannya? Kalian pernah, dan kalian senang ada Pak polisi. Nah, ini dua profesi, dua pekerjaan yang menyenangkan banyak orang. Tetapi banyak lagi, ada chef, ada yang lainnya. Nah, menyenangkan hati orang ini juga dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus semasa mereka ada. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka sangat giat untuk menyenangkan hati orang, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa? Dengan memberitakan Injil, dengan memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus, bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pengampunan dosa, bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan hidup kekal. Jadi orang datang yang selama ini tidak tahu, akhirnya tahu. Dan mereka dari hari ke hari Tuhan memberkati dan bertambah banyak. Tetapi apa yang terjadi? Tanpa disadari, tanpa diketahui oleh rasul-rasul, yaitu murid-murid Tuhan Yesus ini, ada yang datang kepada mereka mengatakan begini, yaitu orang Yunani yang berbahasa Yahudi datang kepada orang Ibrani. Dia bilang gini, aduh, kami nggak merasa puas. Kenapa Pak? Karena pelayanan kepada kami, kepada orang tua kami, kepada yang janda-janda tidak terlayani seperti biasa. Jadi maksud mereka bahwa orang miskin itu sepertinya terabaikan gitu ya, tidak dilayani. Dan yang menerima laporan ini memberitahukannya
kepada rasul-rasul. Dan rasul-rasul juga mengatakan begini, iya, kami merasa tidak puas. Karena kalau kami melayani mereka nanti berarti kami mengabaikan firman Tuhan. Berarti firman Tuhan nanti tidak diberitakan lagi, jadi kami merasa puas. Kalau begitu, begini aja. Nah, ini teman-teman banyak kan? Coba kalian pilih orang yang baik, orang yang penuh roh dan berhikmat. Pilihlah 7 orang supaya mereka boleh melayani yang tidak terlayani tadi itu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka pilih, oh si Anu, Stefanus, ya si Filipus ada, Prokorus ada, Nikanor ada, terus siapa lagi? Ada si Timon. Siapa lagi? Ada si Permanas. Ada siapa lagi? Nikolaus. Wah, akhirnya mereka menemukan 7 orang. Nah, setelah mereka memilih 7 orang untuk menjadi pelayan meja, itu namanya pelayan meja, memperhatikan orang-orang miskin. Mereka membawanya kepada para rasul, murid-murid Tuhan Yesus, dan dikatakan, ini kami sudah menemukan 7 orang yang baik, 7 orang yang penuh dengan roh, dan juga 7 orang yang berhikmat. Nah ini loh Pak. Akhirnya yang ke-7 tadi itu yang disebutkan itu didoakan. Supaya apa? Supaya mereka semakin giat, semakin semangat melayani Tuhan melalui pelayanan meja. Nah teman-teman, akhirnya apa yang terjadi? Para rasul juga berbicara, ya, kami memusatkan perhatian kami untuk memberitakan Injil dan berdoa. Berarti terbagi ya. Tidak lagi simpang siur, tidak lagi double-double pelayanannya. Jadi akhirnya rasul-rasul hanya memberitakan firman Tuhan dan juga berdoa. Dan Tuhan memberkati hari lepas hari dan semakin banyak. Nah yang 7 orang ini juga Tuhan pakai untuk melayani orang-orang miskin, untuk memperhatikan mereka. Nah puji Tuhan, inilah yang disebut dengan melayani Tuhan. Dan memang tema kita hari ini menjadi pelayan Tuhan. Nah Kak, bagaimana? Kami ini kan saat sekarang, gimana kami mau melayani Tuhan? Oh bisa dek. Gimana caranya? Nah, seperti teman kita ada di satu persekutuan. Sebelum mulai persekutuan, dia jemput teman-temannya untuk boleh hadir. Wah. Terus kemudian ada lagi jadi seorang teman kita lagi di tempat persekutuan lain. Kemudian dia memperhatikan teman-temannya dan dia rindu untuk membawa sesuatu ke persekutuan. Akhirnya dia membawanya dengan duitnya sendiri, tidak minta sama orang tua. Nah, teman-teman juga bisa ikut. Teman-teman juga bisa melayani Tuhan. Teman-teman juga bisa berbuat baik kepada semua orang. Caranya gimana, Kak? Nah, teman-teman bisa masuk kepada Angelic Choir di gereja ataupun menjadi MC waktu persekutuan. Seperti yang tadi, mengajak teman-teman boleh persekutuan. Kemudian kemana lagi? Banyak. Kalau teman-teman senang untuk bermain musik, masuk di dalam satu kumpulan untuk belajar musik. Akhirnya melayani Tuhan dengan bermain musik. Terus kemudian gimana lagi? Teman-teman juga bisa membersihkan ruangan. Kalau mau persekutuan ataupun mau ibadah, teman-teman bisa melihat membersihkan ruangan sebelum ibadah dimulai. Nah, teman-teman juga bisa mengajak teman-temannya yang lain lagi setiap minggu. Ayo ke gereja, ayo kita ibadah, ayo kita persekutuan. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan menjadi pelayan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyenangkan sebuah orang, karena kita
Tuhan pakai. Mari kita berbuat baik di dalam hidup kita setiap saat. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah berbuat baik terlebih dahulu kepada kita. Maka kita menjadi pelaku firman Tuhan dari ayat hafalan kita hari ini, Galatia 6 ayat 10, yang mengatakan kalau kita punya kesempatan, mari kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada teman-teman seiman. Ayo, berikan komitmenmu, tetapkan di dalam hatimu, mau menjadi pelayan Tuhan. Siapa yang mau? Ya, semua. Puji Tuhan. Oke, kita mau berdoa ya, untuk firman Tuhan, untuk diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami, pakailah kami menjadi alat-Mu, menjadi pelayan-Mu, untuk menyenangkan hati Tuhan. Jika kami menyenangkan hati Tuhan, maka kami juga menyenangkan banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.